Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya BS Vlog. Jadi untuk video kali ini saya akan membuat kue bakpia isiannya itu kacang hijau. Yang pastinya ini tuh sangat enak banget ya teman-teman. Empuk, kenyal. Kue ini memang jadi favorit semua orang. Terlihat dari semua warung yang jual kue bakpia pastinya laris manis dan cepat habis. Mau tahu caranya seperti apa? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama kita buat bahan isiannya dulu. Panaskan 1 liter air. Setelah mendidih, masukkan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Ini tanpa direndam dulu ya teman-teman. Kemudian rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api kompornya, kemudian biarkan selama 30 menit. Tutup pancinya jangan dibuka ya, biarkan aja selama 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan, ini kacang hijaunya masih setengah matang. Sekarang kita tutup, kemudian nyalakan lagi api kompornya. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, rebus kacang hijaunya selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api kompornya dan angkat kacang hijaunya. Selanjutnya kita haluskan menggunakan chopper atau blender. Masukkan kacang hijaunya yang sudah direbus tadi. Masukkan 150 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, 4 sendok teh pasta vanila, atau kalau teman-teman nggak punya bisa menggunakan 1 sachet vanila bubuk. Chopper atau blender sampai halus. Lalu kita masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Ini bertujuan supaya tekstur dari kacang hijaunya nanti lembut dan rasanya pun lebih gurih. Ini kita masak sampai kadar airnya berkurang ya teman-teman, sampai kental dan sampai membentuk suatu adonan seperti ini. Ini kalau diaduk sudah terasa berat, berarti ini tandanya sudah jadi ya teman-teman. Lalu biarkan sampai dingin. Pindahkan ke dalam wadah, tambahkan 1 sachet kental manis putih. Kental manis putih ini bisa teman-teman masukkan saat proses memasak tadi. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita timbang biar bentuknya sama rata. Untuk satu ini bisa untuk isian kurang lebih sekitar 19 gram ya teman-teman. Kemudian bentuk bulat, lalu pipihkan sedikit. Jangan terlalu pipih banget, seperti ini aja cukup. Lakukan sampai selesai dibentuk. Sekarang kita buat untuk bahan adonannya. Siapkan 1 sendok teh vermipan atau ragi instan. Masukkan ke dalam wadah. Campurkan dengan 140 ml air hangat kuku. Airnya harus hangat kuku ya, nggak boleh panas. Kalau panas nanti raginya bisa mati dan nggak aktif. Jadi pastikan airnya hangat kuku. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Sudah tercampur rata, kemudian tutup biarkan selama 10 menit. Tujuannya supaya gula pasirnya itu cepat larut ya teman-teman, dan raginya itu bisa aktif. Setelah 10 menit ini raginya sudah berbuih dan gula pasirnya pun sudah larut. Sekarang kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Lalu masukkan juga pasta vanila, atau teman-teman bisa menggantinya dengan 1 sachet vanila bubuk. Aduk sampai tercampur rata menggunakan tangan seperti ini.
Nah, sudah tercampur rata seperti ini, sudah membentuk adonan ya teman-teman. Tambahkan 40 gram margarin. Aduk rata lagi ini adonannya. Ini adonannya agak lembek kayak gini ya. Jadi teman-teman jangan kaget, memang seperti ini adonannya. Tapi ini enggak lengket lagi di tangan. Ini yang bikin nanti adonannya itu lembut, kenyal, dan enak dimakan. Jadi ini benar-benar elastis, benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, ini sudah siap untuk di proofing atau dibiarkan selama 1 jam. Saya tutup menggunakan plastik wrap. Biarkan selama 1 jam. Setelah dibiarkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang seperti ini. Kita kempeskan lagi seperti adonan semula. Sebelum mulai membentuk, siapkan loyang, kemudian alasi dengan margarin tipis-tipis. Ini bertujuan supaya nanti selesai dicetak bisa kita taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Bertujuan supaya nggak lengket saat kita diangkat nanti. Kita timbang supaya sama rata, seberat 12-13 gram ya teman-teman. Langsung aja kita bentuk seperti ini. Kita pipihkan, kemudian beri isi kacang hijau yang sudah dipisahkan tadi. Lalu lipat pinggir adonannya ke tengah seperti ini. Jadi kita tutup untuk isian kacang hijaunya. Pastikan tertutup rapat ya teman-teman. Sudah tertutup rapat seperti ini, kita rapikan, kita bentuk bulat, taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan sedikit margarin tadi. Kalau adonan yang sudah mulai mengembang, kita kempeskan lagi adonannya supaya kulit bapianya itu lembut sekali pas kita makan ya teman-teman, dan nggak menciut pas dipanggang nanti. Jangan sampai ada bolong ya teman-teman, supaya nanti hasilnya cantik dan rapi. Jangan sampai overproofing juga. Pokoknya sudah dapat sedikit langsung aja kita masak. Dan sambil dimasak bisa sambil dibentuk lagi. Ini saya sudah dapat beberapa. Langsung aja siapkan teflon. Kemudian nyalakan api kompornya. Api kompornya itu yang paling kecil ya teman-teman. Jangan sampai api besar, nantinya mudah gosong. Langsung aja kita masukkan bapianya. Kemudian masak selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, buka tutupnya, kemudian kita balik. Terlihat ya, warnanya sudah mulai kecoklatan. Setelah dibalik, kita masak lagi selama 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit kita cek, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya itu sudah matang ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Asli ini kue bapianya itu enak banget. Kulitnya lembut kenyal dan isian kacang hijaunya itu manis, dan manisnya itu pas banget di lidah. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.